wasit sudah meniupkan peluit tanda kick off babak kedua akan segera dimulai. Terdengar gemuruh suara yel-yel dari kesebelasan PSMB Mendalo yang di babak pertama tadi mereka dibombardir oleh serangan yang dibangun oleh Tenggo FC, namun tidak ada satupun yang berbuah gol. 3 di sana, 4-3-3. Kick up babak kedua sudah dimulai. Tendangan langsung saja tadi oleh pemain dari PSMB Mendalo. Kali ini PSMB Mendalo berinisiatif untuk menyerang di menit-menit awal ini. Kita saksikan terjadi pelanggaran di sana. Pemain dari PSMB Mendalo melanggar pemain Tenggo FC di sana. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Tenggo FC. Sudah dilakukan ke tengah lapangan, disapu saja tadi. Terjadi perebutan nomor 16 dan nomor 16 di sana. Redes dan Andi. Kali ini Tenggo. Apa yang terjadi? Pelanggaran nampaknya. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Tenggo FC terhadap pemain PSMB Mendalo. PSMB Mendalo kali ini melakukan serangan berawal dari tendangan bebas. Sudah dilakukan ke depan. Untuk pertama kalinya penjaga gawang menyentuh atau menangkap bola di babak yang kedua ini. Kali ini kita saksikan saudara-saudara, serangan dilakukan oleh Tenggo FC dari sisi kanan pertahanan PSMB Mendalo. Mencoba ke arah tengah lapangan dia menyerang. Namun di sana ada gelandang serang yang ikut membantu Andi tadi. Terjadi perebutan di sana. Apa yang terjadi kita saksikan. Nah, umpan terobosan di sisi kiri pertahanan dari PSMB Mendalo dapat di sliding bersih tadi mengenai bola, sehingga pemain dari Tenggo FC bernomor punggung 17 Marsam ini tidak mampu menendang bola karena terlebih dahulu diblok. Kali ini Tenggo melakukan serangan dari daerah pertahanannya sendiri ke sisi kanan pertahanan PSMB Mendalo. Satu pemain terlewati, nomor 3 di sana. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Tenggo FC tadi. Rio nomor punggung 3. Kali ini Arpani akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan ke sisi tengah lapangan. Dua pemain menunggu di sana, kita saksikan. Namun bola lebih dekat kepada pemain Tenggo FC. Tenggo FC kali ini berbalik menyerang dari sisi tengah lapangan ke sisi kiri pertahanan dari PSMB Mendalo. Sendirian dia berlari kencang sekali, dibayangi oleh dua bek dari PSMB Mendalo. Disapu saja, dibuang saja oleh pertahanan dari PSMB Mendalo. Hanya menghasilkan corner kick yang ke-7 yang didapatkan oleh kalau azan kita belum mereka kan belum kan? Tendangan sudut kali ini dilakukan oleh sudah dilakukan ke depan. Terjadi perebutan. Apa yang terjadi? Sundulan yang cantik sekali, namun masih menyamping ke sisi kiri gawang dari PSMB Mendalo yang dijaga oleh Debi. Dan tergeletak di sana bek pertahanan dari PSMB Mendalo bernomor punggung 12 Arpani.
Bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang dari PSMB Mendalo. Lagi Tenggo FC melakukan serangan dari sisi tengah lapangan. Bola tertinggal oleh lecetnya lapangan di sana. PSMB Mendalo mencoba melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan Tenggo. Dapat dihalau saja tadi, dapat diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Tenggo FC. Tenggo FC melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan PSMB Mendalo. Umpan silang yang cantik sekali di Sondola dan dapat ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Debbie. Sehingga selamatlah gawang PSMB Mendalo. Sudah dilakukan tendangan ke atas tadi melambung dan pelanggaran dilakukan oleh pergantian pemain. Pergantian pemain dilakukan oleh PSMB Mendalo. Willy nomor punggung 11 keluar, masuk nomor punggung 3 Restu. Lazim. Time lo lagi. Time ya weh dulu bentar. Ih. Time dulu ya weh kita time. Baik, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari PSMB Mendalo, Arpani. Sudah dilakukan ke tengah lapangan, kita saksikan saudara-saudara. Tenggo menguasai bola, mencoba menyerang dari sisi tengah lapangan. Ada satu pemain di sana, dapat dihalau saja tadi, ditahan saja tadi oleh pemain dari PSMB Mendalo. Nomor 18 di sana, Anggi, yang ikut membantu pertahanan dari PSMB Mendalo. Kali ini Tenggo melakukan corner kick. Apa yang terjadi dan gol! Akhirnya Tenggo FC memecah kebuntuannya di babak kedua, merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Tenggo FC. Gol diciptakan tadi oleh nomor 18 Eka tadi. Eka berhasil membobol gawang dari PSMB tadi. Kali ini kembali ke lapangan kita saksikan saudara. Tenggo masih mau menyerang dia, namun PSMB merasa tertinggal. Dia mencoba melakukan serangan dari segala sisi, kanan, kiri, dan tengah, untuk paling tidak menyamakan skor pada kesempatan sore hari ini, di mana untuk sementara ini mereka tertinggal dari Tenggo FC dengan skor 1-0. Gol Tenggo FC tadi melalui sundulan dari Eka, memanfaatkan corner kick yang ke-8 kali tadi. Sudah dilakukan menyerang PSM Mendalo. Kita saksikan disundul saja tadi oleh bek pertahanan dari Tenggo FC, membuang bola ke tengah, tidak mau ambil risiko. Kali ini Tenggo FC melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan dari PSMB Mendalo. Nomor 3 di sana mencoba di body charge tadi. Kita saksikan dapat direbut saja tadi dan disapu saja oleh Fatur Rahman tadi. Tidak mau ambil resiko, tidak mau diserang lagi dia. Namun Tenggo kali ini menyerang dari sisi kiri pertahanan ke sisi tengah. Kita saksikan nomor 17 di sana dihadang oleh 2 bek, 3 bek tangguh yang dimiliki PSM Mendalo.
hanya menghasilkan corner kick yang ke 9 yang didapatkan oleh Tenggo FC. Kita saksikan apakah kembali tercipta gol, di mana gol pertama juga diawali dari tendangan sudut. Sudah dilakukan mendatar, dia dapat disapu saja tadi oleh Fatur Rahman. Terjadi kemulut, syuting langsung dapat ditepis saja oleh penjaga gawang Debi tadi. Syuting yang dilakukan oleh pemain dari Tenggo FC. Tenggo FC masih melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan PSMB Mendalo. Kita saksikan pelanggaran nampaknya. Pemain tolong duduk, pemain tolong duduk. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari PSMB Mendalo. Kali ini tendangan bebas. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan ke tengah lapangan. Ada dua pemain menyambut di sana. Namun sayang, seribu sayang, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk PSM Mendalo. Sudah dilakukan ke tengah lapangan di sana. Kita saksikan terjadi perebutan. Tidak ada teman yang mengejar. Bola lebih dekat oleh pemain dari Tenggo FC. Tenggo FC mencoba bermain-main bola di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Mendalo. Serangan kali ini kosong di sana di tengah lapangan. Apa yang terjadi? Shooting yang lagi-lagi melebar. Pergantian pemain. Tergeletak dua pemain di sana. Pergantian pemain dari PSMB Mendalo. Edmundo nomor punggung 7 keluar, digantikan Radit nomor punggung 14. Pergantian pemain kali ini dari Tenggo FC. Panto nomor 6 keluar, digantikan oleh Ferry nomor punggung 8. Kedua kesebelasan melakukan pergantian pemain untuk sama-sama saling menyerang, karena Tenggo FC tentunya tidak cukup dengan satu gol. Dia ingin memperlebar jarak jumlah golnya untuk mengamankan kemenangan pada sore hari ini. Namun di sisi lain PSMB Mendalo tentunya juga ingin mengamankan tiket 32 besar dengan memenangkan pertandingan pada sore hari ini, setidaknya menyamakan skor, di mana mereka saat ini tertinggal 1-0. Kembali ke lapangan, bergelut dengan lecet dia di sana. 3 pemain melawan 1 pemain dari Tenggo FC. Disapu saja tadi oleh back dari Tenggo FC. Terjadi perebutan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain bernama Ferry tadi, pemain yang baru masuk, terhadap pemain Mendalo nomor 18 Anggi. Terjadi perebutan di sana. Tenggo FC ke sisi tengah lapangan mencoba terobosan, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh bek pertahanan PSMB Mendalo. Dicuri saja tadi bola nomor 10 kali ini. Melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan Tenggo FC. Sendirian dia di sana. Dan handsball. Pemain dari PSMB Mendalo tadi kedapatan handsball. Kali ini Tenggo kembali melakukan serangan dari sisi tengah lapangan, dikejar oleh 1 pemain di sana. Nomor 17 dihalau saja tadi oleh back dari PSMB Mendalo. Arpani di sana mencoba menghalangi Rico. Kembali terjadi corner kick yang ke-5 didapatkan oleh Tenggo FC. Kita saksikan saudara-saudara, apakah kembali mampu dikonversi menjadi gol.
Sudah dilakukan ke tengah lapangan, siapa yang dituju? Terlewati kepala-kepala pemain di sana, bola meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk PSMB Mendalu. PSMB Mendalu kali ini setelah mereka tertinggal 1-0, mereka mencoba untuk menyerang sehabis-habisnya dari semua sisi, kanan, kiri, dan tengah. Kali ini mereka menyerang dari sisi kiri. Pertahanan Tenggo FC dibayangi oleh dua pemain Tenggo di sana, dapat diantisipasi, diamankan oleh dengan baik. Nomor 3 tadi, pemain yang baru masuk, Rian. Bola dapat dicuri saja tadi oleh pemain PSMB Mendalu. Kita saksikan terjadi perebutan di sana. PSMB Mendalu melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan dari Tenggo FC, namun terlalu tangguh back yang dimiliki oleh Tenggo FC, dapat menghadang serangan dari PSM Mendalu. Kali ini PSM umpan terobosan ke depan, dia nomor 17 di sana mencari, mengecek, mencari ruang tembak, shooting langsung, masih membentur back pertahanan Arpani tadi, sehingga menyebabkan Arpani terkapar di tengah lapangan, mengalami benturan dengan bola tadi. Tim medis diharapkan untuk melihat kondisi pemain, apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, dan kita harapkan tentunya back pertahanan yang satu ini yang bekerja sangat baik tadi di babak pertama maupun di babak kedua. Dan tandu panitia diminta membawa tandu karena kram kakinya, cedera yang cukup lumayan parah, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Setelah tendangan keras dari pemain Tenggo tadi, dicoba dihadangnya, membentur kaki, namun bola masih dapat diantisipasi, diamankan tadi. Ditandu keluar lapangan dia karena sudah tidak mampu, kesakitan untuk berjalan. Dan tim tadu dari panitia sudah bersiap siaga dia di sana, Bung Zainal dan Bung Diki dan Bung Junet di sana sebagai panitia tandu. Dan tendangan fair play dilakukan oleh pemain Mendalu, PSM Mendalu, dapat direbut saja tadi oleh pemain dari Tenggo FC. Kita saksikan masih belum keluar lapangan. Kita saksikan serangan coba dibangun oleh PSMB Mendalu, nomor 19. Pergantian pemain. Dan apa yang terjadi? Dihadiahi kartu kuning pemain dari Tenggo, dihadiahi kartu kuning tadi setelah melanggar. Pergantian pemain, tergeletak dia di sana setelah dilanggar oleh pemain Tenggo FC. Pemain PSMB Mendalu bernomor punggung 19 ini, pemain yang baru masuk, Vito tadi. Medis bawa air medis. Dan tim medis segera dicoba pergantian pemain. Pergantian pemain dari PSM Mendalu, Arfani nomor punggung 12 keluar, digantikan Indra nomor punggung 5. Tadi mati bolanya, cuman dia cepat. Nyanyi ke sininya, Dan kita lihat masih bisa berdiri tegap pemain yang baru masuk tadi, Vito, dan mudah-mudahan dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini tendangan bebas
sekaligus mencoba serangan awal yang dibangun oleh PSMB Mandalo nomor punggung 5 di sana. Indra, pemain yang juga baru masuk di babak kedua ini, apakah mampu dikonversi menjadi gol? Mencari temannya, memandang-mandang dia di sana, pelan saja membentur pagar hidup dari Tenggo FC. Umpan yang terlalu kencang tadi melewati semua pemain dari PSMB Mandalo dan melebar di sisi kiri pertahanan dari Hendy, penjaga gawang Tenggo FC ini. Tendangan gawang kali ini sudah dilakukan ke depan, melambung saja ke tengah lapangan. Dapat diambil oleh pemain PSM Mandalo. PSM mencoba menyerang dari sisi kanan pertahanan. Tenggo FC nomor 6 di sana kita saksikan Dedi salah tadi. Kali ini PSM melakukan serangan kembali dari sisi yang sama, namun terlalu laju, terlalu kencang bolanya, tidak dapat dikejar oleh Dedi tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Tenggo FC dari Tanjung Gondol. Tanjung Gondol melakukan serangan kali ini. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. PSMB Mandalo kali ini melakukan serangan dari sisi tengah lapangan, namun ada dua gelandang serang dari Tenggo FC di sana mencoba mencari temannya untuk melakukan terobosan kah? Iya. Pergantian pemain untuk dari Tenggo FC. Rico nomor 14 keluar, digantikan Wawan nomor punggung 15. Tenggo melakukan pergantian pemain yang kesekian kalinya untuk menambah pertahanan mereka dari serbuan PSMB Mandalo, di mana sementara Tenggo FC Tanjung Gondol unggul 1-0 atas PSMB Mandalo. Kembali ke lapangan kita saksikan Tenggo FC melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan PSMB Mandalo. Terlalu kencang tadi umpannya. Mantap ya kopi. Serangan dilakukan oleh PSM Mandalo dari sisi kiri pertahanan Tenggo FC, kita saksikan. Disikut saja tadi, dilanggar saja tadi oleh pemain dari Tenggo FC terhadap pemain dari PSMB Mandalo, sehingga menghasilkan tendangan bebas dengan posisi yang cukup ideal untuk mengumpan, untuk terciptanya sebuah gol. Apakah mampu dimanfaatkan dengan baik? Kita saksikan. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi di sana? Bola melenceng, melambung di atas kiri penjaga gawang Hendy tadi, yang menggunakan jersey hijau hitam. Penjaga gawang Hendy ini melakukan tendangan gawang ke tengah lapangan, keras saja tendangannya. Siapa yang dituju? Dua pemain Tenggo FC menanti di sana, mencoba mengocek bola di tengah lautan lecet. Kita saksikan. Iya, kembali masih umpan terobosan maksudnya Tenggo FC. Handsball. Pemain PSMB Mandalo kedapatan handsball sehingga terjadi pelanggaran di sana. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Eka. Apakah mampu menciptakan peluang emas yang berbuah gol atau hanya berlalu begitu saja? Sudah dilakukan umpan ke depan. Dua pemain di sana ditinju saja tadi oleh penjaga gawang David Shooting yang membentur bendera merah putih umbul-umbul di sana, sekaligus melenceng ke sisi kiri penjaga gawang Debbie. Masih jauh dari sasaran, masih belum bisa menambah keunggulan di skor 1-0 ini. Dan PSMB Mandalo masih mencoba melakukan serangan, paling tidak menyamakan skor pada pertandingan sore hari ini. Kita saksikan terjadi perebutan di sana. Terjadi benturan sesama pemain PSMB Mandalo di sana. Penjaga gawang untuk sekian kalinya tergeletak setelah pertama tadi keram kaki, namun yang kedua ini terjadi benturan di badan, nampaknya di bodinya.
penjaga gawang dan backnya nomor 8 Fatur Rahman di sana. Tim medis diharapkan untuk masuk ke lapangan. Kembali lagi. Biar mudah bertiga kan. Kau bantu tengah itu. Bantu. Bukan hanya pemain, tapi tim medis ofisial juga perlu olahraga. Ya, kembali ke lapangan. Tendangan bebas dilakukan oleh PSMB Mendalu yang di babak kedua ini setelah mereka tertinggal mencoba untuk menyerang, menyamakan skor. Kali ini dari sisi kiri pertahanan dari Tanjung Godol dihadang saja tadi oleh pemain yang baru masuk dari Tenggo FC. Umpan terobosan di sana, ada satu pemain mengejar. Ya, kita saksikan terjadi perebutan kemelut di sana, dapat diantisipasi di peluk mesra manja tadi oleh penjaga gawang Debi, sehingga selamatlah gawang PSM Mendalu dari keterbobolan, dari serangan, dari serbuan yang dilancarkan oleh Tenggo FC Tanjung Godol. Sangat bekerja keras penjaga gawang PSM Mendalu pada kesempatan sore hari ini, jatuh bangun, 2 kali tergeletak, dirawat tadi, namun masih mampu demi tim kesayangannya. Kembali ke lapangan, Tenggo melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan. Debi di sana, umpan ke tengah yang cantik, namun lanjutan tendangan yang kurang cantik tadi masih melambung melenceng di atas kanan penjaga gawang Debi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk PSM Mendalu. Meskipun PS Tenggo FC sudah unggul 1-0, namun mereka tidak mengendurkan serangan sekecil pun untuk memperlebar jarak, memperlebar keunggulan, sekaligus untuk mengamankan kemenangan pada sore hari ini. Namun PSMB Mendalu tidak mau menyerah begitu saja karena mereka juga berambisi untuk memenangkan pertandingan, juga untuk mengamankan tiket 32 besar untuk menantang lawan yang tangguh berikutnya. Lemparan ke dalam kali ini nomor 8 di sana Fatur Rahman mencoba melakukan serangan. Nomor 19 Vito di sana, kita saksikan saudara-saudara, Vito sendirian dibayangi oleh 2 bek tangguh yang dimiliki Tenggo FC. Kembali ke nomor 18, umpan terobosan maksudnya yang dapat diantisipasi, disundul saja tadi oleh Tenggo FC. Tenggo FC kali ini melakukan serangan. Apa yang terjadi di sana? Hakim garis mengangkat bendera pertanda offside untuk pemain dari Tenggo FC. Offside yang ke-8 kalinya didapatkan oleh Tenggo FC. Kali ini PSMB mencoba menyerang dari sisi tengah lapangan. Nomor 10 di sana, pemain yang baru masuk tadi, Jimmy syuting langsung maksudnya, ataukah umpan yang jelas? Bola melenceng ke sisi kiri, penjaga gawang Hendy, penjaga gawang dari kesebelasan Tenggo FC ini. Orang yang nah, tinggilah. Sudah dilakukan tendangan ke depan, ke tengah lapangan. Disapu saja tadi oleh bek nomor 8 dari pemain PSM Mendalu Fatur Rahman, yang di babak kedua ini cukup sangat keras dia menjaga penyerang-penyerang yang dimiliki Tenggo FC. Melakukan serangan, pelanggaran tadi, pergantian pemain dari Tenggo FC. Keluar Bohori nomor punggung 19, digantikan Rian nomor punggung 12. Bohori keluar, digantikan Rian tadi, mencoba menambah pertahanan. Kembali ke lapangan, tendangan bebas kali ini terlepas tadi, kita saksikan apa yang terjadi dan sayang sekali, bola sedikit saja melempar ke sisi kiri penjaga gawang yang hanya terdiam terpaku melihat bola yang datang tadi. Hendy, namun sayang tidak dapat dimanfaatkan, dikonversi menjadi gol peluang emas 24 karat yang gagal
sehingga tidak dapat merubah skor, tidak dapat menyamakan kedudukan. Masih tertinggal PSMB Mendalu dengan skor 1-0 atas Tenggo FC. Kesempatan emas yang disia-siakan, hanya tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, namun bola masih melenceng, tendangan yang kurang akurat tadi. Kembali ke lapang lemparan ke dalam, Tenggo FC melakukan lemparan ke dalam pendek saja kepada dua pemain Tenggo FC di sana. Kita saksikan serangan kembali dicoba dibangun oleh Tenggo FC dari sisi tengah lapangan, mencari kawannya, umpan ke sisi kanan pertahanan PSM Mendalu. Kita saksikan dibayang-bayangi oleh nomor 8 Fatur Rahman. Ada tarikan di sana, pelanggaran, tendangan bebas direbut saja tadi oleh pemain dari Tenggo FC, disapu saja, membentur wasit sehingga harus dilakukan bola fair play karena bola mengenai wasit. Kali ini PSMB melakukan serangan dari sisi tengah lapangan, ada 3 pemain bergelut di sana dan kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain Tenggo FC bernomor 15 ini, Wawan, terhadap pemain PSM Mendalu. Informasikan line up untuk yang kedua, segera masukkan ke panitia. Line up. Dan kami himbau untuk pemain atau kesebelasan yang akan bertanding pada pertandingan yang kedua, baik itu dari Garuda Pasca All Star atau Tuasaka Rubik dari Pakunam, untuk segera mengisi line up pemain dan kemudian diserahkan kepada panitia di meja panitia. Sekali lagi kami himbau kepada kedua kesebelasan yang akan bertanding pada partai kedua nanti antara kesebelasan Garuda Pasca All Star melawan dan Tuasaka Rubik dari Pakunam untuk segera mengisi daftar line up pemain yang telah diberikan. Kalau memang belum ada, silakan diambil di meja panitia untuk kemudian diserahkan ke panitia. Terima kasih. Baik, kembali ke lapangan kita saksikan. Kali ini Tenggo FC melakukan serangan dari sisi kanan pertahanan PSM Mendalu. Terjadi perebutan di sana di sisi tengah lapangan. Tenggo FC kembali melakukan serangan. Ada 2 pemain di sana, kita saksikan mencoba syutingnya yang masih ngelepes tadi, masih tipis saja mengenai bola. Dan pelanggaran dilakukan oleh pemain Tenggo FC terhadap back nomor punggung 4 di sana, Randy. PSM Mendalu mencoba menyerang, namun terjatuh dia di sisi lapangan. Tenggo FC kali ini melakukan serangan, kita saksikan mencari ruang tembak, shooting, dan masih melebar di sisi kanan penjaga gawang Debi PSM Mendalu. Terkapar beberapa pemain di sana, kita saksikan. Kali ini pemain PSM Mendalu nomor 6 Dedi mengalami kram kaki nampaknya, namun masih bisa dan tumbang kembali nampaknya, tidak bisa dipaksakan nampaknya kakinya. Tandu, wasit meminta Tandu untuk mengangkat pemain ke pinggir lapangan karena sudah 2 kali terjatuh. Dan dapat kembali melanjutkan pertandingan. Kita saksikan sudah kembali pulih kram kakinya. Kembali ke pertandingan. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Debi ke tengah lapangan. Siapa yang dituju? Dapat dihadang tadi oleh pemain dari Tenggo FC. Ya, dipersalahkan tadi pemain dari PSMB Mendalu, sehingga pelanggaran tendangan bebas untuk Tenggo FC. Kali ini akan ditendang oleh Eka.
Syuting langsung ataukah mengumpan kepada rekannya, kita saksikan saudara-saudara. Umpan saja ke tengah lapangan, di sana ada dua pemain disundul. Tipis saja tadi mengenai kepala dari penyerang Tenggo FC, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk PSMB Mendalu yang berkali-kali mencoba mencuri gol, paling tidak menyamai skor pada kesempatan sore hari ini. Dan wasit utama Dani Kurniawan dari PSSI Kota Singkawang meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, sekaligus mengakhiri pertandingan pertama pada kesempatan sore hari ini, di mana Tenggo FC dari Tanjung Gondol berhasil menang 1-0.